Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan. Saya di sini sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Saya dari Prodi Teknik Elektro dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait apa yang nanti kita diskusikan pada mata kuliah ini, karena ini masih pertemuan awal atau pertemuan pertama. Kita akan membahas terkait pengantar arsitektur sistem komputer. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas ya sebelum kita ke pengantar arsitektur komputer. Kita akan lebih dahulu membahas terkait apa itu mata kuliah dan arsitektur komputer ya. Jadi kita kenali deskripsinya apa, capaian pembelajaran nanti seperti apa, silabus yaitu apa yang dibahas nanti seperti apa, dan referensi yang kita gunakan. Nah, untuk deskripsi mata kuliah arsitektur sistem komputer ini yaitu nanti kita akan mendiskusikan terkait arsitektur sistem komputer, yaitu mikroprosesor dari keluarga Intel 8085, yang mana nanti akan kita perdalam dengan pembahasan-pembahasan di dalamnya terkait prosesor, terkait memorinya, terkait sistem input outputnya, dan terkait manajemen memorinya. Selain pembahasan teori, kita juga akan melakukan sebuah praktikum, yang mana praktikum ini akan kita laksanakan melalui sebuah simulator ya, yaitu simulator mikroprosesor Intel 8085. Dalam praktikum ini nanti akan kita bahas terkait penyusunan program, yang mana kita akan susun menggunakan bahasa mesin atau bahasa assembly. Untuk silabusnya ini beberapa hal yang nanti akan kita bahas ya dari pengantarnya yang akan kita bahas hari ini. Terus dilanjutkan ke evolusi, terus dilanjutkan ke arsitektur, fenomen, dan isolarhard. Terus dilanjutkan pembahasan terkait bagian dan fungsi mikroprosesor. Terus dilanjutkan ke pembahasan perangkat instruksi. Terus yang keenam di sini adalah praktikum yang menggunakan simulator mikroprosesor. Setelah itu dilanjutkan pembahasan mengenai memori komputer, terus mengenai arsitektur dari mikroprosesor CISC dan RISC, dan yang terakhir adalah sistem input-output. Ya, selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran dari beberapa silabus yang sebelumnya kita bahas ya. Ada capaian pertama sampai capaian 9 ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan ini beberapa buku yang kita gunakan sebagai referensi ya. Ada 3 diantaranya. Buku dari William Stalling, dari Tenenbaum, dan dari Sivarama ya. Itu yang bisa kita gunakan ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa dari referensi di internet ya, baik itu berupa artikel jurnal maupun berupa artikel yang ada di media online lainnya. Nah, untuk mengawali pembahasan dari arsitektur sistem komputer ya, ini kita kenali dulu definisi dari apa itu arsitektur sistem komputer. Biasanya arsitektur sistem komputer ini disandingkan dengan definisi lain, yaitu berupa organisasi komputer. Namun antara arsitektur dan organisasi itu mempunyai perbedaan ya tentunya ya. Yang pertama, untuk arsitektur komputer ini kita tahu bahwa arsitektur ini nanti akan di dalamnya ini membahas terkait atribut-atribut dari sistem komputer, yang mana
nanti ini dikaitkan dengan seorang programmer. Dan arsitektur komputer ini di dalamnya nanti mengulas terkait set instruksinya, aritmetik yang digunakan, terus bagaimana teknik pengalamatannya, dan bagaimana mekanisme input-outputnya. Dan di sini arsitektur komputer ini bukan merupakan arsitektur hardware-nya ya, itu. Berbeda dengan organisasi komputer. Jadi kalau di organisasi komputer ini nanti akan membahas terkait unit-unit operasional dan interkoneksi dari arsitekturnya, ya. Dan juga membahas terkait teknologi hardware-nya, perangkat antarmukanya, teknologi memorinya, sistem memorinya, dan sinyal-sinyal kontrolnya. Itu adalah apa yang dibahas di organisasi komputer. Dan seiring dari perkembangan teknologi yang ada, jadi organisasi suatu komputer ini bisa berbeda-beda ya. Jadi terkait dari versi yang semakin berkembang ya, seiring dari perkembangan teknologi. Tetapi dari perkembangan teknologi dan dari perbedaan organisasinya itu bisa menggunakan arsitektur yang sama. Ya, sebagai contoh ya, kita tahu organisasi dari Intel Family x86 yang mana dari awal ditemukannya sampai teknologinya sekarang itu menggunakan arsitektur dasar yang sama. Begitu juga dari organisasi dari family IBM Sistem 370 yang mana dari teknologi terdahulu sampai sekarang itu juga menggunakan arsitektur dasar yang sama. Ya, jadi organisasi antar versi ini bisa berbeda tapi mempunyai arsitektur yang sama. Dan istilah komputer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari istilah computare yang artinya adalah menghitung. Kalau didefinisikan secara umum, komputer ini adalah sebuah mesin elektronik yang menerima informasi masukan, terus mengolah informasi tersebut, dan menghasilkan luaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Dari fungsi yang dijalankan tersebut, jadi komputer ini tersusun atas beberapa modul ya. Jadi dari modul masukan, modul keluaran, terus modul memori yang digunakan untuk penyimpanan instruksi, terus modul aritmetik dan logika untuk penghitungan aritmetik dan penerjemahan logika yang ada, terus modul kontrol ya, untuk mengontrol semua modul-modul yang ada pada komputer. Dan sebuah komputer ini merupakan sebuah sistem yang kompleks ya, dan bisa terdiri dari jutaan komponen dasar elektronik. Dan komputer ini terdiri dari banyak subsistem yang tersusun secara hierarkis, di mana di tiap tingkatannya ini akan menghubungkan struktur dan fungsi dari komputer tersebut. Nah, struktur ini akan menjelaskan di mana komponen suatu komputer ini saling berhubungan satu sama lain, dan fungsi ini adalah merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari sebuah struktur komputer. Nah, jadi di situ secara hierarkis di tiap tingkatannya ini struktur dan fungsi dari komputer ini akan dihubungkan. Fungsi komputer ini meliputi 4 hal. Yang pertama adalah data processing, di mana di sini data processing di sini adalah sebuah fungsi dasar dari komputer yang memproses data yang mendistribusikan operasi aritmetik dan logika pada data. Fungsi yang kedua adalah data storage atau penyimpanan data yang dilakukan
baik itu bisa dengan cara long term maupun dengan cara short term. Dengan cara long term ini biasanya data-data yang dihasilkan dari sebuah pemrosesan data yang mana disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Kalau short term ini biasanya adalah data-data yang dihasilkan saat pemrosesan data pada suatu komputer itu sedang berlangsung. Biasanya ini sangat cepat ya, tetapi di situ dibutuhkan suatu tempat penyimpanan data sementara. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi data movement, di mana di sini akan suatu komputer ini memiliki sebuah kemampuan untuk melakukan perpindahan data. Ya, misalkan aja perpindahan karakter data yang ada pada keyboard ke screen, atau bisa juga perpindahan data pada saat kita mendownload atau mengupload dari atau ke internet ya. Itu. Dari ketiga fungsi komputer tersebut ya, baik itu data processing, data storage, data movement, ini diatur oleh fungsi kontrol ya. Fungsi kontrol di situ. Nah, di mana di situ nanti akan diatur kinerja dari masing-masing fungsinya sehingga komputer akan bekerja ini ya lebih baik dan harmonis ya. Ini. Yang keempat, fungsi tersebut ini bisa digambarkan sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah misal aktivitas komputer untuk berpindah data. Di sini fungsi yang terlibat adalah fungsi movement dan fungsi kontrol. Fungsi movement ini untuk melakukan perpindahan data dan kontrol ini untuk mengontrol ini ya proses pemindahan datanya. Nah, misal di sini perpindahan data karakter yang kita ketikkan di keyboard untuk ditampilkan di layar monitor. Terus aktivitas penyimpanan data. Di sini fungsi yang terlibat adalah fungsi movement, control, dan storage. Ya. Jadi movement ini misal kita ingin menyimpan data yang kita unduh dari internet, ya. Di sini fungsi movement terlibat. Terus control ini mengatur proses perpindahan datanya menuju ke perangkat penyimpanan. Sebagai contoh ini adalah perangkat fungsi storage. Yang ketiga adalah aktivitas pemrosesan data ya dari dan menuju storage, di mana di sini fungsi yang terlibat adalah fungsi storage, control, dan fungsi processing. Nah, data diambil dari media storage ya. Kemudian oleh fungsi control ini diarahkan ke fungsi processing untuk diproses. Setelah data diproses akan selanjutnya disimpan ke fungsi atau media penyimpanan atau fungsi storage itu. Aktivitas selanjutnya adalah aktivitas pemrosesan dari storage ke perangkat input. Jadi fungsi yang terlibat di sini adalah fungsi storage, fungsi processing, fungsi control, dan fungsi movement. Nah, sebagai contoh, kita ingin mencetak data yang ada pada storage untuk kita cetak atau print out ke perangkat input-output yaitu berupa printer. Ya, jadi dari media penyimpanan diproses oleh fungsi processing, terus diatur oleh fungsi kontrol, dan lagi adalah oleh fungsi movement ini ke perangkat input outputnya. Nah, selanjutnya adalah struktur komputer ya, dimana melalui struktur komputer ini kita akan mengenal komponen-komponen yang ada pada suatu komputer. Suatu komputer ini tersusun atas komponen-komponen internalnya ya, yang mana di sini ada CPU yang bertugas untuk mengontrol semua operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan
data ya. CPU ini bisa disebut juga sebagai prosesor. Kemudian yang kedua adalah memori utama yang digunakan sebagai penyimpan data. Terus sistem interkoneksi di sini berfungsi untuk menghubungkan semua bagian yang ada di dalam komputer, dan selanjutnya adalah komponen input-output yang mana di sini berfungsi sebagai media penghubung antara sistem internal dan eksternal. Nah, dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ini komputer ini digunakan secara bersama-sama dengan berbagai perangkat ya. Dan tentunya di situ juga selain perangkat yang ada di komputer, bisa juga perangkat yang ada di lingkungan eksternal. Dan secara umum perangkat di lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat yang berupa periferal maupun perangkat yang ada pada jalur komunikasi. Masing-masing bagian dari struktur komputer tadi ini tersusun atas sub-subsistem ya. Sebagai contoh di situ CPU misalkan aja tersusun atas sub-sub komponen yang ada di dalamnya, yaitu register, ALU, unit control, dan internal CPU interconnection. Register dalam CPU ini berfungsi sebagai storage internal CPU, terus ALU atau arithmetic logic unit ini digunakan sebagai pemrosesan data. Terus unit control di sini berfungsi untuk mengontrol operasi CPU, termasuk di dalamnya adalah operasi komputer. Dan komponen selanjutnya adalah internal CPU interconnection. Di sini berfungsi untuk menyediakan mekanisme komunikasi antara komponen yang ada dalam CPU. Setiap bagian subsistem dari CPU ini memiliki hierarki yang lebih rendah lagi. Sebagai contoh, komponen control unit yang mana di situ di dalamnya terdapat sub-sub komponen lagi ya. Misalkan aja ada komponen subsequencing logic, ada komponen control unit register and decoder, ada komponen control memory yang mana masing-masing mempunyai fungsinya ya. Nah, dan demikian seterusnya, sehingga sistem komputer yang kompleks ini mencapai hierarki yang pada level yang lebih rendah lagi dan lebih sederhana. Dan kalau kita lihat struktur komputer secara keseluruhan ya, ini secara hierarki dari level tinggi sampai level rendah, ini suatu komputer ini tersusun atas komponen yang sangat kompleks. Ini. Nah, mungkin itu aja ya untuk pembahasan pengantar struktur sistem komputer hari ini. Untuk review ulang, Anda bisa mengerjakan kuisnya ya. Jadi kuis ini bersifat mandiri, tidak usah dikumpulkan. Jadi Anda cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga bisa mengulas ulang apa yang tadi kita bahas. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.